Halo guys, Digas here and welcome back again to my channel. Yo, what's up? Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja dan baik-baik aja ya guys. Karena hari ini Jakarta hujan lagi, memang udah masuk musim penghujan. So, buat lo di luar sana semoga baik-baik saja. Apalagi yang rumahnya rawan-rawan banjir kayak rumah gue dulu. Nah, itu mesti hati-hati banget guys. Gue dulu sempet ngalamin kejadian, gue habis pakai laptopnya gue tinggal di bawah di lantai begitu aja, habis gue pakai paginya nggak taunya rumah gue udah kerendam, laptop totally basah, udah mati. Gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. So jadi buat lo hati-hati, habis pakai laptop taruh lagi yang bener, kalau bisa taruh di atas lemari atau di tempat tinggi, jangan taruh di lantai kalau memang rumah lo cuma ada satu lantai dan daerah rawan banjir kayak rumah gue dulu. Oke, hari ini gue nggak bakal nge-review lagi kayak yang kemarin-kemarin, nge-review laptop bekas dulu. Sama alasannya yang sama kayak kemarin, masih belum ada keluar, jadi gue belum recycle lagi barang-barang laptop bekas gue. Hari ini gue pengen ngasih tips and trick lagi, kira-kira bagaimana solving problem terhadap masalah-masalah umum laptop yang biasanya lo hadepin. So, kemarin teman gue ada yang chatting gue, "Dike, laptop gue panas," kata dia. "Masukin kulkas," gue jawab. Ya kan, biar adem. Nggak gitu sih, canda cuy. Nggak ya, nggak begitu. So, hari ini gue mau ngebahas soal laptop yang suka overheat setelah dapat kemarin keluhan dari teman gue nanya. Terus ya habis itu ya kita sharing, berbagi sedikit ilmu lah. Ilmu anjir. Sedikit info ke dia gimana cara ngehandle-nya, karena kebetulan laptopnya dia itu pakai adalah Sony Vaio. Nah, Sony Vaio sendiri pabriknya udah nggak ada coy di Indo ya, udah tutup. Jadi agak susah juga tuh kemarin. Nah, hari ini gue ngebahas soal laptop yang suka overheat seperti yang dikutip dari asani.co.id. Ini beberapa penyebab kenapa laptop itu bisa cepat panas. Dan belum lama gue dapet kabar lagi dari temen gue, laptopnya itu ternyata udah matot coy. Sony Vaio-nya dia ternyata udah mati total. Nah, gue pikir memang matot dari power source-nya aja, tapi ternyata bukan coy. Karena kalau dari power source-nya aja gampang, tinggal ganti adaptor ataupun baterainya, ya udah selesai. Power source-nya itu masih bisa diganti gitu ya, kalau cuma dari adaptor ataupun baterai. Biasanya matot itu ada beberapa faktor juga, sama kayak kemarin kenapa laptop berat, itu ada beberapa faktor. Matot pun juga sama gitu kan, ada dari power source ataupun dari overheat. Nah, kebetulan yang dialamin temen gue ini bukan dari baterai ataupun adaptor. Namun setelah dia cerita pemakaiannya itu, ternyata dia suka pakai laptop di tempat tidur ataupun kasur. Gue langsung, oh oke. Sama kan kayak kemarin gue bilang ke lu semua, jangan suka pakai laptop itu sorry. Jangan suka pakai laptop itu di atas tempat tidur ataupun kasur. Kenapa? Karena ya ini kayak teman gue ini ngalamin gitu kan. Dia suka pakai tempat tidur ataupun kasur, laptopnya ngalamin trouble dalam sirkulasi udaranya. Jadinya itu laptop bisa cepat panas. Well, it's better don't ever do that, oke? Jadi buat lo, kalau bisa jangan sampai ataupun jangan pernah ngegunain laptop itu di atas kasur, karena memang sangat-sangat berbahaya dan rentan jadi bikin laptop lo cepat panas. Nah, kalau udah kejadian kayak gimana cara nanggulanginnya? Karena biasanya ketika lo main di atas kasur itu laptop biasanya kan overheat ya. Untung-untung kalau ternyata overheat ini cuman dari kipasnya aja yang rusak guys. Nah, kalau kipasnya yang mati, lu bisa jumper kipasnya di tempat servis, karena memang ini agak sedikit technical, jadi agak susah, karena gue sendiri pun nggak bisa. Karena jumper kipas pada laptop itu membutuhkan solder menyolder, guys. Solder menyolder. Jadi ya lo tau kan solder yang biasanya dipakai buat apa ya, nempelin kabel atau apa gitu, ya ditempelin pakai timah gitu. Kecuali lo emang bisa solder sih, nah mungkin lo bisa coba sendiri ya, dan punya alatnya gitu. Karena gue pribadi, gue lebih mending lempar aja lah ke tempat servis ya, memang
udah jago gitu kan, habis itu beres, kipas berfungsi lagi, udah selesai aman gitu. Soalnya gue juga tremor sih kebetulan, jadi ya nggak bisa megang solderan. Nah, itu salah satu yang beruntung ketika laptop overheat, karena kalau cuma kipas dong yang mati, lo masih bisa ada solusinya, yaitu kipasnya di jumper. Tapi kalau nggak beruntung gimana? ini rada sungkan juga sebetulnya, rada rese ya kan. Kayak yang temen gue alamin ya, itu udah kena IC, sirkuit, atau motherboardnya di antara itulah ya kan. Kok bisa sih? Oke, gue kasih penjelasan singkat dan yang mudah dipahamin aja ya. Well, ketika laptop menyala kan ada arus listrik ya. Sama kayak mesin di mobil gitu kan, ada bensin ataupun ada listrik yang mengalir di dalam mesinnya, yang ngebuat mesinnya itu jadi bergerak. So, ketika yang namanya ada bahan bakar ataupun ada tenaga listrik ataupun bahan bakar di dalam mesin, otomatis itu akan menghasilkan panas guys biasanya. Kayak lo kalau misalnya mobil itu mesinnya udah nyala, lo pegang kap mesinnya pasti panas kan, laptop pun begitu. Ketika dinyalain pasti mesinnya akan panas. Dan yang biasanya lo rasain di palm lo nih kayak begini kan, kalau selalu lo ngetik atau lo pakai laptop kan palm ini di sini nih. Nah, itu kan lo rasain di palm lo itu ketika megang laptop dari luar biasanya kan kayak gini ya. Nah, itu panasnya nggak seberapa dibanding dalemannya sebetulnya cuy. Prosesor ketika bekerja panasnya itu bisa sampai 100 derajat Celcius cuy. Ini buktinya udah dilampir sama cputemper.com, dan ada beberapa laptop yang maksimum CPU temperaturnya itu bisa sampai 100 derajat Celcius cuy. Jadi ketika lo pegang ya mungkin ini cuma beberapa derajat Celcius, itu nggak seberapa lah gitu kan. Dibanding sebetulnya suhu dalamnya itu bisa lebih panas lagi. Nah, gimana ketika kipas rusak atau sirkulasi udara yang mendinginkan si prosesor ini terganggu? Ya itu udah otomatis sih ya. Lo udah bisa kebayang lah gitu kan. Artinya si prosesor suhunya bisa melonjak lebih tinggi karena pengatur suhunya udah terhalang. Lalu otomatis suhunya tersebut mengganggu kinerja komponen-komponen mesin lainnya coy. Karena nggak semua komponen di dalam laptop itu dibuat tahan panas ya guys. Dan kalau udah kayak gini, ya udah wassalam. Say goodbye to your laptop. Gue udah nggak ada solusi lagi gitu. Well, kalau di PC mungkin bisa tinggal ganti motherboard ya kan. Kalau asalnya di laptop itu nggak cuma satu atau dua komponen yang kena gitu. Bisa lebih dari itu juga biasanya. Tapi kalau di laptop gimana? Ya kalau emang lo mau benahin, artinya lo harus cari motherboard si laptopnya itu. Kalau emang di tempat servisnya ada, ya beruntung gitu kan. Jadi lo langsung ngeganti satu sirkuit motherboardnya ke si tukang servisnya. Kalau nggak ada, ya lo bisa cari di online shop. Bahkan dari luar negeri mungkin. Well, memang agak susah sih motherboard untuk laptop itu. Karena memang motherboard untuk laptop itu beda sama motherboard PC yang cuma dibuat satu seri aja. Kalau motherboard PC itu bisa dari berbagai macam brand gitu kan. Jadi misalnya kayak Asus, Gigabyte, itu mereka ngeproduksi motherboard dengan soket LGA yang sama gitu kan. Jadi lu banyak opsi. Ketika motherboardnya rusak, lu punya banyak opsi untuk ngeganti motherboard tersebut. Yang penting soket LGA-nya sama, DDR-nya juga sama, untuk RAM-nya itu bisa lo pakai buat ngeganti si motherboard. Tapi kalau laptop gimana? Aduh, ya udahlah, apalagi laptop jadul ya kayak Sony Vaio-nya temen gua. Nah, itu udah agak susah sih bro nyari. Buat motherboardnya pun ada kanibalan dari luar negeri ataupun orang yang punya di dunia ini, paling sisa berapa orang punya Sony Vaio dengan seri tersebut gitu kan. Jadi ya lu mesti nyari itu motherboardnya. Kalaupun orang itu jual, kalau nggak cuma jadiin bangkai doang gimana? Ya udah nggak bakal bisa ketemu ya kan. So, makanya kayak gini biasanya solusinya paling cepat ya udah tinggal jual apa adanya, habis itu lu beli laptop baru atau laptop bekas yang masih sehat, kayak laptop gua yang gue jual promosi. Cuman dua itu aja sih solusinya. Jadi ya gue nggak bisa ngasih solusi lain lagi kayak yang tadi gue bilang ya kan. Soalnya memang susah cuy, kalau udah kena sirkuit atau IC ataupun motherboard, ya di laptop ya terutama, itu agak susah. Jujur susah banget. Karena motherboard itu kan banyak sebetulnya kayak lempengan-lempengan tungsten gitu kan ya, kayak baterai-baterai kecilnya begitu loh di dalam satu sirkuitnya itu, di satu panelnya motherboardnya itu. Nah, lu mungkin ada beberapa tukang servis yang bisa ngeganti untuk beberapa panelnya, komponen-komponen kecil-kecilnya itu, tapi nggak semua, dan itu dikit, jarang banget gitu loh.
dan spare partnya itu belum tentu cocok, komponennya dari si motherboardnya ini yang kecil-kecil ini belum tentu cocok dengan motherboard lo yang lo pakai sekarang kayak gitu. Jadi ya palingan biasanya ganti langsung motherboard baru. Misalnya lo punya laptop Asus gitu kan, masih ada garansi motherboardnya udah kena. Nah, si Asusnya ini nanti si service centernya lo klaim ke service center, Asus service centernya ini ngeklaim ke pabrik buat dibuatin motherboard yang baru. Jadi biasanya langsung ganti motherboard, karena motherboard untuk ngikis satu-satu kecil-kecil gitu agak susah coy. Biasanya langsung ganti motherboard gitu loh. Kecuali kayak hard disk ataupun RAM, itu masih bisa buat diganti komponennya, bisa langsung diganti lah, banyak gitu loh opsinya. Terusnya LCD ataupun webcam gitu ya, itu masih bisa dikanibal-kanibalin, tapi kalau ketika udah motherboard udah nggak bisa. Kayak gitu aja sih. Jadi ya cuman dua itu ya solusinya, kalau nggak ganti kipas ya ganti motherboard gitu loh. Ya kalaupun emang lo bisa cari dapat motherboard bekasnya beruntung, kalau enggak ya udah artinya jadi bangke aja, lo jual aja apa adanya, cari laptop baru coy. Well ya itu sih dilema dari laptop yang overheat ya. Jadi rada apa ya, rada pusing juga, bingung. So lebih baik sebelum itu kena overheat ya lo pemakaian yang bener lah gitu kan. Jangan tadi kayak gue bilang, dan sering banget gue bilang, jangan pernah pakai laptop di atas kasur gitu kan, karena itu bisa mengganggu sirkulasi udaranya. Dan ketika udah laptop berasa panasnya nggak normal, lo cek lagi kira-kira kipasnya bunyi apa enggak. Kalau kipasnya nggak bunyi, segera bawa ke tempat servis, minta di jumper kipasnya biar nyala lagi, ataupun dibersihin aja sekedar di cleaning kayak gitu ya guys. Well, ya udah sekian aja video kali ini ya. Mungkin memang ini cuman video penjelasan singkat, nggak banyak banget yang bisa dikasih solusinya ketika laptop udah matot, udah overheat juga. So better ya udah cara penggunaannya itu loh, sebelum itu laptop akhirnya jadi overheat ya, cara penggunaan lo yang mesti diperbaikin. Sekian aja video kali ini ya guys, semoga info ini bermanfaat buat lo semua. Klik like kalau lo suka sama videonya, and jangan lupa untuk subscribe ya kan, di komen juga karena itu ngebuat kita tetap semangat dalam membuat video-video lainnya. Oke. Oh ya, jangan lupa lo share-share video ini, siapa tahu ada kenalan atau kerabat kalian yang lagi nyari-nyari laptop bekas. Udah pasti tempat gue cuy. Ya kan? Oke, segitu aja video kali ini guys. Gue Diki, I'm out man. Peace.